Patrick Kluivert boleh merasa senang. Pasalnya, salah satu pemain yang digadang-gadang bakal jadi rekrutan termahal dalam sejarah timnas Indonesia disebut-sebut telah mendapat izin untuk membela Garuda. Pemain yang dimaksud adalah bek milik Leeds United, Pascal Struijk. Kabar ini mencuat dari pernyataan Denny van Laar, petinggi media asal Belanda, Voetbal Premier, yang dalam sebuah podcast pada September 2024 menyebut bahwa Struijk telah diizinkan memperkuat Indonesia. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan diizinkan, apakah dari pihak keluarga, federasi, atau otoritas lainnya. Pascal Struijk sudah diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, ujar Denny van Laar dalam podcast tersebut. Pascal Struijk, yang kini berusia 25 tahun, memulai karirnya di Akademi ADO Den Haag sebelum hijrah ke tim U19 Ajax Amsterdam. Pada 2020, ia memutuskan pindah ke Inggris dan bergabung dengan Leeds United. Musim ini, ia sudah tampil dalam 35 laga di Championship dan menyumbang 5 gol. Total, Struijk telah mencatatkan 159 penampilan dan mencetak 14 gol bersama Leeds di semua ajang. Struijk merupakan putra dari pasangan Frans Struijk dan Francis Weidemuller dan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya, Casper Struijk, juga bermain sepak bola meski hanya di level amatir. Kakek dan neneknya berasal dari Indonesia dan pindah ke Eropa pada masa kolonial Belanda. Saat jatuh bangkit lagi, pantang menyerah terus berlari. Demi negeri, demi cinta Garuda, tidak ada aku samanya. Yo ayo Garuda. Lahir di Belgia, Struijk sebenarnya memiliki peluang untuk membela tim nasional Belgia. Ayahnya bahkan sempat mengungkap bahwa anaknya pernah dihubungi oleh mantan pelatih Belgia, Roberto Martinez. Martinez sempat meminta Pascal membela Belgia dengan dasar asas ius soli, kata Frans Struijk. Kini, rumor soal Struijk bakal dinaturalisasi Indonesia semakin kuat. Hal ini makin mencuat setelah ia terlihat duduk satu tribun dengan Patrick Kluivert saat Oxford United menjamu Leeds United pada 19 April 2025. Padahal, Struijk sedang mengalami cedera dan diprediksi absen hingga akhir musim. Kehadirannya di markas Oxford United, yang bukan kandang Leeds pun, dinilai bukan kebetulan semata. Menariknya, dalam wawancara dengan media Belgia Nek tahun 2020, Struijk pernah menyebut bahwa ia heran dengan warga Indonesia yang tahu dirinya punya darah keturunan Indonesia. Entah bagaimana, mereka tahu bahwa saya memiliki darah Indonesia, ucapnya kala itu. Ia juga mengakui bahwa terkadang merasa seperti orang Indonesia, meskipun tidak memiliki banyak hubungan langsung di luar lingkup keluarganya. Saya merasa terkadang seperti orang Indonesia, terkadang tidak. Tapi saya tidak terlalu berhubungan dengan orang-orang dari sana. Lanjutnya. Yo ayo Garuda, terbang tinggi ke angkasa, dengan semangat yang membara. Struijk mengaku saat ini dirinya lebih dekat secara emosional dengan Belanda dan Belgia. Saya punya hubungan dengan Indonesia melalui kakek nenek saya yang dulu pindah dari Hindia Belanda ke Belanda. Tapi sekarang, saya lebih fokus ke Belanda dan Belgia, tegasnya. Jika Struijk resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, ia akan langsung menyandang status pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad Garuda. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasarnya mencapai 15 juta euro, sekitar 285 miliar rupiah. Nilai itu hampir setengah dari total valuasi timnas Indonesia pada Maret 2025 yang mencapai 36,53 juta euro, 634 miliar rupiah. Untuk perbandingan, pemain termahal Indonesia saat ini adalah Maes Hilgers dengan nilai 7 juta euro, 133 miliar rupiah. Dengan demikian, keberhasilan PSSI mendapatkan Struijk akan menjadi pencapaian besar. Dalam skema 3-4-3 ala Kluivert, Struijk berpotensi besar mengisi posisi bek tengah kiri. Terus maju, yo ayo Garuda, terbang tinggi ke angkasa, dengan semangat yang membara, menuju kemenangan kita. Tak hanya Struijk, 2 nama lain jadi incaran naturalisasi. Selain Struijk, 2 nama lain juga tengah dikaitkan dengan proyek naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday melawan Cina dan Jepang Juni mendatang. Mereka adalah Miliano Jonathans dan Tristan Goijer. Ayah Miliano, Dennis Jonathans,
dilaporkan berada di Indonesia saat FIFA Matchday Maret 2025 dan kabarnya bertemu dengan Erick Thohir serta Patrick Kluivert. Miliano sendiri dikenal sebagai winger berbakat yang bisa menambah kekuatan serangan dari sisi kanan. Miliano Jonathan, pemain muda berusia 20 tahun, saat ini memperkuat klub Eredivisie FC Utrecht. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan sang nenek di Depok, Jawa Barat ini tengah masuk dalam radar PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut memang sedang aktif mencari pemain diaspora untuk memperkuat tim nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa Miliano memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Namun, ia juga menekankan bahwa proses naturalisasi harus dijalankan secara profesional tanpa adanya intervensi. Saya tidak ingin timnas diisi pemain-pemain titipan. Itu bisa merusak sistem pembinaan sepak bola nasional, tegas Erick Thohir. Meski begitu, kedatangan ayah Miliano ke Indonesia baru-baru ini disebut tidak berkaitan langsung dengan proses naturalisasi sang pemain. Miliano sudah mengasah bakat sepak bolanya sejak kecil di Akademi Vitesse Arnhem, salah satu akademi ternama di Belanda. Di sana ia tumbuh dan berkembang, menembus berbagai jenjang mulai dari tim U18 hingga U21. Pada musim 2021-2022, Miliano dipromosikan ke tim utama Vitesse dan menjalani debut profesionalnya di Eredivisie pada April 2022 dalam laga melawan Willem Tudabia. Selama bermain di kompetisi Eerste Divisie, Miliano mencatatkan 11 gol dan 4 assist dalam 19 pertandingan. Pada Januari 2025, ia resmi bergabung dengan FC Utrecht dengan kontrak selama 3,5 tahun. Selain memperkuat tim utama, Miliano juga turut bermain bersama Jong Utrecht, tim U21 dari klub tersebut. Garuda terus maju. Yo ayo Garuda, terbang tinggi ke angkasa dengan semangat yang membara menuju kemenangan kita. Tak ada ragu dalam. Sementara itu, Tristan Goijer yang saat ini berusia 20 tahun telah beberapa kali menyatakan bahwa dirinya telah dihubungi PSSI. Pada Januari 2025, ia bahkan memamerkan tato bertuliskan keluarga dalam bahasa Indonesia di dadanya, isyarat kuat akan kedekatan emosionalnya dengan Indonesia. Pemain naturalisasi lainnya, Eliano Reinders, yang kini memperkuat PC Zwolle dan juga bagian dari timnas Indonesia, beberapa kali memberi sinyal kepada Tristan untuk ikut memperkuat skuad Garuda. Goijer bisa bermain sebagai bek tengah maupun wingback kanan. Dengan 3 pemain potensial ini, harapan publik terhadap kekuatan timnas Indonesia semakin tinggi. Kini tinggal bagaimana PSSI dan pelatih Patrick Kluivert bisa memaksimalkan peluang yang ada. Tristan Goijer memulai perjalanan sepak bolanya di Akademi FC Almere dan Forza Almere sebelum akhirnya bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2016. Pada 23 Juni 2021, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dan melakoni debut bersama Jong Ajax di ajang Eerste Divisie pada Maret 2022. Untuk musim 2024/2055, Goijer dipinjamkan ke PC Zwolle dengan tujuan mendapatkan lebih banyak menit bermain dan mempercepat perkembangannya sebagai pemain muda berbakat. Darah Indonesia mengalir dalam dirinya melalui sang nenek dari pihak ayah yang berasal dari Maluku. Di level usia muda, ia pernah memperkuat timnas U16 dan U18 Belanda, namun belum mencatatkan penampilan di level senior. Hal ini membuatnya masih memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi. Meskipun sudah ada pendekatan awal, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa hingga 1 April 2025 belum ada proses administrasi atau komunikasi resmi terkait rencana naturalisasi Tristan Goijer. Keunggulan utama Goijer terletak pada fleksibilitas posisinya di lini belakang. Ia mampu bermain sebagai bek kanan, baik dalam peran wingback maupun fullback, serta sebagai bek tengah. Hal ini tentu menjadi nilai tambah secara taktis bagi pelatih tim nasional. Jika naturalisasi berjalan lancar, kehadiran Goijer akan menjadi amunisi penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengalamannya bersama Akademi Ajax dan kiprah di kompetisi Eredivisie diharapkan mampu membawa peningkatan signifikan bagi lini pertahanan Garuda. Lebih dari itu, latar belakang pendidikan sepak bolanya di Eropa berpotensi membawa pengaruh positif dalam hal profesionalisme dan penerapan teknik-teknik modern kepada rekan-rekannya di
di timnas. Dengan kombinasi keturunan Indonesia, pengalaman bermain di Eropa, dan kemampuan bermain di berbagai posisi, Tristan Gojjer tampil sebagai sosok menarik dalam proyek naturalisasi. Meski proses resminya belum dimulai, kelanjutan langkah administrasi dan kondisi kebugaran fisik sang pemain akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah bek berusia 20 tahun ini benar-benar akan membela merah putih di masa depan. Terus maju, yo ayo Garuda, terbang tinggi ke angkasa, dengan semangat yang membara, menuju kemenangan kita. Tak ada ragu dalam Naturalisasi pemain bukan semata-mata untuk memperkuat tim nasional dalam waktu singkat. Langkah ini merupakan bagian dari visi jangka panjang PSSI dalam upaya meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia di level internasional. Pertandingan melawan Cina dan Jepang bukan hanya sekadar laga biasa, tetapi menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana perkembangan tim nasional di bawah arahan pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert. Oleh karena itu, kehadiran calon pemain seperti Pascal Struijk, Tristan Gojjer, dan Miliano Jonathan patut dinantikan sebagai bagian dari strategi besar menuju kemajuan. tidak ragu samanya. Yo ayo Garuda, kami selalu di belakangmu, dengan doa dan harapan Indonesia.